Kami lanjutkan dialog, saya ingin langsung ke Bu Rika Apriyanti, Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas. Ibu Rika, seperti yang disebutkan Menkumham bahwa Lapas Kelas 1 Tangerang over kapasitas hingga 400%. Dan di Blok C2 sendiri, tempat terjadinya kebakaran dari kapasitas 38 diisi oleh 122 narapidana. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini, Bu Rika? Oke, terima kasih Mbak. Selamat sore Pak Denny. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tapi sebelumnya izinkan kami kembali mengucapkan ucapan berbelasungkawa, permohonan maaf kami atas musibah yang terjadi dini hari tadi yang telah memakan korban 41 warga binaan. Untuk itu kami atas nama keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mengucapkan berbelasungkawa pada warga binaan, terkhusus kepada keluarga dari warga binaan. Kami sampaikan bahwa 41 orang warga binaan kami meninggal dunia dan 8 orang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, 8 orang. Dan update kalau tadi update 31 orang saat ini yang dirawat di klinik. Yang saat ini dirawat di klinik Lapas Kelas 1 Tangerang sudah berkurang dari 31 orang menjadi 9 orang. Dan sisanya sementara ini ditempatkan di masjid di lingkungan di lingkungan Lapas Kelas 1 Tangerang. Adanya kelebihan dari kapasitas karena kapasitas sesungguhnya untuk blok C2 ini setiap kamarnya ada 2. Di blok itu ada 19 kamar, artinya kapasitas yang seharusnya adalah 18 untuk hunian 18 orang. Sedangkan kekuatan petugas pengamanan pada hari itu adalah 13 orang dari jumlah total warga binaan yang memang harus kami awasi, harus kami jaga, harus kami layani dan kami rawat itu ada 2072 orang. Ada kelebihan kapasitas, ada kelebihan dari kapasitas sekitar 245 orang. Klasik memang, tapi memang itulah tantangan yang masih kami hadapi khususnya di Lapas Tangerang saat ini. Di wilayah Jabodetabek kita ketahui memang mayoritas adalah over capacity atau overcrowded. Demikian Mbak. Dan sekali lagi seharusnya memang tidak tetap menjadi tantangan buat kami karena memang kami tidak bisa menolak hadirnya warga binaan di dalam lapas karena kami adalah menjalankan putusan dari pengadilan dan tugas kami adalah melakukan pembinaan. Di mana pembinaan ini bertujuan warga binaan yang melakukan kesalahan seperti yang sudah diputuskan oleh pengadilan dapat menyadari kesalahannya dan kembali lagi ke masyarakat. Kita harap kembali ke masyarakat dan dapat berperan aktif pada idealnya berperan pada pembangunan nasional. Demikian, Mbak. Sebelum membahas lebih jauh mengenai isu kelebihan kapasitas ini, Pak Denny, saya ingin tanyakan kepada Anda. Anda sendiri apakah yakin bahwa insiden ini murni kecelakaan dugaan korsleting listrik seperti yang disampaikan atau ada faktor lainnya? Terima kasih Mbak Stefani, semua pemirsa. Saya juga turut menyampaikan duka cita ya kepada keluarga dan juga kepada rekan-rekan di Kementerian Hukum dan HAM. Apakah memang karena arus pendek? Tentu saya tidak bisa memberikan komentar terlalu jauh, Mbak. Kita tidak di lapangan dan kita tidak mengetahui secara faktual apa-apa yang terjadi. Lebih baik saya menahan diri untuk memberi komentar yang terkait dengan menduga-duga. Kita tunggu saja investigasi yang sedang dilakukan oleh aparat yang berwenang bekerjasama dengan rekan-rekan dari Kementerian Hukum dan HAM. Tapi bolehlah saya mungkin menyampaikan analisis berdasarkan pengalaman yang pernah kami dapatkan sepanjang 2011 hingga 2014 waktu kami diberikan amanah sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Apa yang disampaikan tadi, overkapasitas, menyebut juga kadang-kadang overcrowding, itu memang persoalan yang tidak mudah untuk diurai dan diselesaikan. Dan overkapasitas ini kemudian beranak pinak begitu menjadi persoalan-persoalan lain. Tentu saja umur bangunan yang sudah mendekati setengah abad berkontribusi, tetapi
overkapasitas itu sendiri menyebabkan SOP pelayanan-pelayanan kepada warga binaan di pemasyarakatan juga menjadi terbatas. Kalau idealnya pelayanan itu ABCD, maka ini bisa berkurang karena persoalan-persoalan overkapasitas. Termasuk yang terkait dengan potensi kebakaran adalah muncul tidak sedikit di lapangan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan fasilitas listrik, penggunaan listrik. Pada dasarnya seharusnya warga binaan tidak membawa banyak alat-alat yang membutuhkan sumber daya listrik, tidak membawa HP, tidak membawa televisi, tidak membawa alat masak dan sejenis itu. Tetapi karena sekali lagi karena overkapasitas, tidak jarang ini tidak terlaksana dengan baik di lapangan, muncul pelanggaran-pelanggaran karena pengawasan juga tidak kemudian ideal. Satu petugas berhadapan harusnya cuma 600 di lapas pemasyarakatan Tangerang, sekarang penghuninya 2072. Sehingga kemudian model pengawasannya, model monitoringnya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Itu berimplikasi banyak. Kalau kemudian harusnya di satu sel itu tidak ada banyak sekali kabel-kabel, tapi karena kemudian banyak HP yang perlu dicas, mungkin juga ada alat masak dan lain-lain, ini potensi terjadinya kebakaran karena kesalahan menggunakan fasilitas listrik itu menjadi tidak kecil. Dan kalau kita datang ke lapas, bagaimana itu diatur di lapas dalam ruang yang sempit, kabel-kabel itu memang saya bukan ahlinya, tapi ya potensi kebakaran itu memang membesar begitu. Baik, persoalan overkapasitas ini memang menimbulkan berbagai persoalan lainnya, salah satunya tadi berpotensi untuk menimbulkan kebakaran. Kami akan lanjutkan dialog ini masih bersama dengan Pak Denny dan Bu Rika usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.